Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda hebat. Bagaimana kabar bunda pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya bunda. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bidan Anik Setiawati, bidan di klinik tercinta kita ini, Klinik Ultima. Pada kesempatan kali ini, saya bersama narasumber kita, Dr. Alundika Pratama SPOG. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Klinik Ultima. Halo dokter, bagaimana kabarnya dokter? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat. Amin, amin. Semoga sehat selalu ya dokter ya. Amin. Baiklah, kali ini kita akan berbincang sehat dengan narasumber kita Dr. Alundika mengenai seputar persalinan normal. Mendengar kata persalinan normal, saya yakin para bunda-bunda yang lagi hamil atau bunda-bunda yang akan hamil tentunya berharap banyak kalau nantinya persalinannya akan berjalan dengan normal. Apa sih persalinan normal itu? Ada trik-trik tertentu enggak sih untuk mencapai persalinan normal itu? Ada kelebihan tertentu enggak sih kalau kita melakukan persalinan normal? Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita Dr. Alundika SPOG. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan tempat kepada narasumber kita Dr. Alundika SPOG. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan dokter. Terima kasih, Mbak apa Bu ya? Mbak Ani ya. Ya, mungkin buat bunda-bunda yang sedang menyaksikan acara ini, awal mungkin saya akan sampaikan sebenarnya apa sih persalinan normal itu. Jadi secara definisi dulu mungkin ya Mbak, sebenarnya ada yang namanya persalinan atau prosesnya, atau mungkin kalau dalam bahasa aslinya labor gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya kelahiran atau delivery ya. Sebenarnya itu kalau di masyarakat kita dibilang sama gitu ya, partus gitu. Nah, sebenarnya partus sendiri itu ada beberapa tingkatan ya, atau beberapa macam. Yang pertama yang paling normal banget gitu ya, itu partus fisiologis ya. Yang namanya partus fisiologis itu dari ibunya usianya sudah cukup, terus kemudian kehamilan yang saat pertama, 2, 3 ya, tidak lebih dari 5 kali, ibunya sehat, tidak ada penyakit apa-apa, berat bayinya cukup ya, kemudian saat lahiran juga bayinya sudah matang ya, antara 37 sampai 40 minggu, berat bayinya antara 2.500 sampai 4.000, kemudian terjadinya pembukaan itu spontan ya, tidak dikasih apapun, tidak dipacu, kemudian lahir dalam rentang waktu yang semestinya gitu ya, itu namanya fisiologis dan biasanya ditangani di teman-teman bidan, di puskesmas, di sini juga di Klinik Ultima menangani juga ya. Kemudian ada yang namanya partus spontan ya, hampir sama dengan fisiologis, tapi pada kasus ini pada partus spontan ini dia ada beberapa perbedaan ya, mungkin terkait berat badan janinnya yang kurang, atau ibunya mungkin usianya lebih dari 30-35 gitu ya, tapi tetap lahirannya tanpa pacuan, tanpa induksi, tanpa bantuan apapun, jadi lahir sendiri bayinya gitu. Kemudian ada yang namanya baru partus normal ya. Partus normal itu sama sebenarnya, lahirnya juga lahir vaginal, hanya saja bisa diawali mungkin pembukanya karena induksi ya, induksi karena beberapa hal, mungkin entah itu ketubannya pecah dulu, atau mungkin hamilnya lewat waktu, seperti itu ya. Kemudian atau mungkin di tengah-tengah sebenarnya pembukanya udah spontan nih, tapi kok nggak maju-maju, akhirnya distimulasi ya. Seperti itu masih masuk dalam partus normal. Nah, kalau tadi ditanya apa sih keuntungannya, sebenarnya partus normal cukup banyak ya keuntungannya. Partus normal itu secara alami ya, secara harafiahnya bukan ya, ya secara dari sananya itu memang
lahiran tuh ya pervaginal gitu ya. Sebenarnya tapi mungkin ada mitos ya atau ada apa kalau belum lahir normal itu belum jadi ibu gitu ya. Iya Ya, dok, itu banyak kan sekali yang tapi seperti sebenarnya itu. nggak benar juga ya karena juga hamil lahir sesar pun juga berat juga, resikonya juga banyak gitu juga nggak kalah beratnya, nggak kalah apa ya, nggak kalah susah, nggak kalah sakitnya dengan lahiran normal. Hanya saja pada lahiran normal, persalinan normal, lahir vaginal itu eh, resikonya lebih kecil ya untuk ibu ya dibanding operasi tentunya ya. Artinya ketika sudah lahir normal nih, walaupun entah itu diawali dengan induksi, diawali dengan atau di tengah-tengah harus distimulasi atau bahkan lahirnya harus divakum gitu ya. Kemudian lahirlah hari-hari, terus yaudah entah itu dijahit atau enggak, ibu lebih cepat pulih. Ya kan biasanya dalam waktu 4 jam gitu habis lahiran atau habis lahiran selesai itu udah bisa jalan, udah bisa apa ya, langsung mungkin rawat gabung, latihan netein bayinya, kemudian ya sudah seperti biasa gitu. Bahkan kalau untuk hamil lagi pun misalnya, waduh lupa KB nih, tiba-tiba belum sampai 1 tahun ada yang hamil gitu ya, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi rahimnya selama si ibu sehat, artinya kehamilan sebelumnya dia tidak ada hipertensi atau penyulit lainnya, sakit gula gitu ya. Nah, beda dengan operasi ya, kalau operasi itu ketika habis sesar ya harus ada jaraknya karena rahimnya habis dirobek gitu ya, dijahit ulang, kondisinya harus pulih terlebih dahulu. Terus makanya kalau yang lahiran normal tuh ibu-ibu zaman dulu ya, ibu-ibu kita atau mungkin nenek-nenek kita tuh anaknya banyak ya karena ya rata-rata lahirnya normal, jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah, mungkin trennya semakin sini semakin maju teknologi, akhirnya apa ya mungkin perbedaan zaman ya. Jadi banyak yang ibu-ibu akhirnya tetap dari awal belum apa-apa sudah minta operasi sesar. Padahal sebenarnya operasi sesar itu ada indikasinya gitu. Karena ya banyak faktor banyak resikonya ya, mulai dari sejak pembiusan ya, kita nggak tahu alergi obat bius atau enggak, kemudian perdarahannya bisa banyak seperti itu ya, terus pemulihannya juga agak lama, terus luka operasinya kadang juga beberapa kasus itu gagal sembuh gitu juga ada ya. Tapi ya perkembangan zaman maju akhirnya juga ada yang namanya erak gitu ya, habis operasi sekian jam udah bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, hanya mungkin harapannya erak pun juga bukan terus setiap orang minta operasi gitu ya. Karena juga trennya sekarang ada yang namanya plasenta akreta ya. Plasenta akreta itu resikonya karena operasi sesar beberapa kali gitu ya, kemudian area-areanya pas tempelnya di bekas operasi terlalu dalam gitu ya, sehingga susah untuk dilepas ya. Biasanya kalau sudah seperti itu perdarahannya banyak, bisa sampai harus diangkat rahimnya ya. Jadi mungkin buat bunda-bunda di sana yang sedang hamil gitu ya atau merencanakan kehamilan ya, harapannya yang dipikirkan pertama itu lahiran normal dulu ya, sampai memang gagal atau tidak bisa untuk lahir normal karena beberapa faktor ya, entah itu memang mutlak nggak bisa karena suatu penyulit ya, mungkin seperti sakit jantung gitu ya, atau memang ada suatu kelainan panggul ya, atau di tengah-tengah persalinannya ada hal yang sehingga harus dioperasi. Nah, kalau gimana sih tips and triknya biar bisa lahiran normal? Yang pasti sejak awal kehamilan harus pola hidup sehat ya. Artinya dengan pola hidup sehat itu harapannya untuk bayinya terutama makanannya dijaga, itu jangan sampai bayinya besar ya. Sebenarnya bayi yang matang dengan berat 2.500 ya itu sudah cukup ya, ketika usia 37 minggu lahir gitu ya, mau lahir berat 2.500, 3 kilo, 3.000, 4 kilo sebenarnya sama ya. Bahkan beberapa lebih menyarankan lahirnya nggak usah besar-besar ya, biar ngedenya nggak terlalu sulit. Nah, baru nanti kalau udah lahir dibesarin di luar gitu.
Terus kemudian selama hamil tetap beraktivitas, olahraga boleh ya, sewajarnya aja, atau mungkin sekarang sudah mulai ada yang namanya senam ya, senam ibu hamil, yoga prenatal ya. Iya Di dok, Ultima juga ada ya, ada yoga ya dok. prenatal, mungkin ibu-ibu bisa mengikuti ya, dilatih untuk gimana cara atur nafas, gimana cara mengejan. Jadi harapannya ketika pas lahiran itu sudah punya apa ya, sedikit pengalaman dari latihan gitu ya. Mungkin juga sharing ya, sharing dengan ibu-ibu lainnya yang sudah pernah lahiran gitu ya. Mungkin nanti kayak kedepannya juga mau ada ini ya, kelas ibu hamil di klinik Ultima ya. Iya dok. Jadi nanti ibu-ibu yang masih hamil gitu ya, bersama suami tentunya bisa saling sharing dengan ibu yang sudah pernah lahiran, baik yang normal, yang tanpa pacuan ataupun dipacu gitu ya. Jadi tahu, oh ternyata kalau dipacu tuh seperti ini kok gitu kan. Kadang apa ya, momoknya menakutkan gitu ya. Wah, diinduksi dipacu sakit gitu ya. Nah, tapi jadi kalau sharing itu lebih, oh iya ternyata biar berhasil nih bisa gitu ya. Karena kadang kalau yang ngomong dokternya itu pasien masih mikir bener nggak nih gitu ya. Tapi kalau sesama ibu gitu kan yang berhasil gitu ya, ya mungkin memang ada yang gagal gitu ya. Tapi kalau bisa ngobrol gitu ya antar ibu kan biasanya lebih lebih semangat ya, lebih percaya diri gitu. Eh, Mungkin itu ya kurang lebihnya gitu Mbak Ani. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok. Untuk pertanyaan yang pertama dari Arlina Rivo Rini. Klinik Ultima melayani VBAC enggak sih dok? Oke, dari Bu apa Mbak Erlina ya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Klinik Ultima melayani VBAC nggak dok? Jadi VBAC itu atau vaginal birth after cesarean, yaitu lahiran normal setelah operasi ya. Bisa ya, ada kesempatan untuk ibunda-bunda di sana kalau habis operasi itu bisa nggak ya dok lahiran normal? Bisa ya, tapi memang syaratnya cukup banyak ya. Ya kalau ini tadi pertanyaan bisa nggak dok di klinik Ultima? Ya mungkin ya mohon maaf saat ini belum bisa ya, karena syarat yang pasti adalah untuk lahiran VBAC itu harus di tempat di mana ada kamar operasi ya. Karena kenapa? Kalau sewaktu-waktu ada tanda-tanda bekas luka operasi yang dulu itu mau robek atau robek, itu bisa segera naik ke meja operasi gitu. Karena kalau di klinik walaupun ada dokter spesialisnya tapi tidak ada ruang operasi, apalagi bukan di tempat dokter spesialis gitu ya, bukan di rumah sakit, di puskesmas gitu, waktu untuk merefer gitu ya, merujuk ketika ada tanda-tanda kegawatan itu pasti memakan waktu yang enggak sebentar ya. Karena kalau sudah terjadi robekan itu berdarahnya banyak, bayinya bisa cepat meninggal gitu ya di dalam perut gitu ya. Jadi harus di rumah sakit gitu. Mungkin ya insya Allah ke depan Ultima bisa jadi rumah sakit ya. Ya, Ya semoga jadi dok. mungkin di sini ke depannya bisa jadi bisa VBAC. Mungkin kalau Bu Erlina tadi merencanakan sudah pernah sesar gitu ya, merencanakan kehamilan, kalau usianya masih mencukupi bisa direncanakan setelah ini jadi rumah sakit mungkin ya. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta dok, kalau lahiran di vakum berpengaruh dengan otak si bayi? Ya, ini mitos atau fakta. Nah, ini saya jadi ingat dulu waktu saya sekolah ya, waktu saya sekolah itu kan ada setiap kami ada target untuk mempresentasikan sebuah kasus gitu ya, berdasarkan jurnal penelitian gitu ya. Nah, salah satu yang pernah saya sampaikan adalah mengenai hal ini. Gimana kalau di vakum? Kan kalau di vakum itu kesannya disedot gitu ya, disedot terus kepalanya lonjong gitu ya. Nah, gimana? Nah, ternyata tidak ada perbedaan bermakna atau tidak ada efek yang fatal gitu ya kalau vakum. Jadi nggak apa-apa ya, nggak bikin nanti anaknya bodoh nanti apa gitu, enggak. Jadi memang sudah banyak penelitiannya bahwa vakum itu nggak sampai ke sana efeknya. Memang karena yang tujuannya membuat ada benjolan tuh ya, atau untuk dicengkram kemudian bayinya ditarik. Bahkan
pada bayi yang prematur pun ketika harus divakum itu sudah ada sudah banyak penelitian bahwa tidak ada efek cedera otak gitu. Jadi kalau memang pada saat lahiran sudah pembukaan lengkap, ngeden nggak kuat gitu ya, kemudian dokter nyarankan ibu ini harus divakum gitu, jangan takut gitu, nggak apa-apa gitu. Karena kalau dokter sudah menyarankan artinya bayinya bisa divakum gitu. Karena ada juga yang udah lengkap gitu ya, udah ngeden nggak lahir-lahir, nggak bisa divakum juga bisa karena mungkin kepalanya masih tinggi gitu ya. Jadi kalau memang diputuskan vakum artinya bisa, nggak usah takut gitu, boleh. Sebenarnya ada juga yang namanya forceps gitu ya. Kalau forceps itu kepalanya dicengkram gitu ya, kemudian ditarik ya, tapi sudah jarang dilakukan ya, sudah jarang dilakukan sepertinya. Ya dok, soalnya banyak nih dok yang berpikir kalau daripada lahiran disedot itu mending disesar aja kayak gitu ya, dok. Ya, malah sebenarnya kalau mungkin untuk kami ya, mungkin untuk kami atau saya pribadi sebagai operator operasi itu kalau bayi sudah lengkap, kepalanya sudah turun gitu ya, udah kelihatan nih kepalanya atau rambutnya udah kelihatan nih, terus minta operasi itu susah ngelahirin kepalanya karena harus ketika rahimnya dibuka itu ngambil kepalanya itu harus bawah banget dan itu resiko untuk robek jalan lahirnya kanan kiri itu sangat besar gitu. Jadi memang kenapa disarankan vakum karena lebih enak gitu ya. Kecuali kalau ketika diperiksa ini nggak bisa vakum nih karena kepala masih tinggi gitu ya. Ya memang dilahirkan secara sesar di luxer kepalanya itu lebih mudah daripada yang udah jauh banget ke bawah itu kadang agak deg-degan gitu ya. Ini nanti kalau ada yang robek gimana gitu ya. Ya jadi nggak apa-apa gitu. Kalau memang bilang bisa divakum nggak apa-apa gitu. Karena tapi bisa juga vakum itu gagal ya. Bisa juga memang vakum itu gagal. Artinya ketika sudah beberapa kali dicoba dengan batasannya gitu ya, ternyata tetap nggak bisa lahir kepalanya atau ketika ditarik kapnya copot ya. Akhirnya harus dioperasi ya memang mau nggak mau ya harus dioperasi gitu. Berarti aman ya dok ya untuk vakum ya dok ya? Ya insya Allah aman. Bunda-bunda hamil jangan takut ya, vakum itu sudah terbukti dan memang tidak ada masalah pada otak adik nantinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dok, saya takut untuk induksi karena ceritanya induksi itu sakit. Pertanyaan saya, batas usia berapa minggu saya berani untuk diinduksi dok? Terus tambah lagi dok, untuk induksi itu ada enggak sih dok selain pakai induksi secara obat, misal induksi alami dari kita sendiri itu bisa dijelaskan dokter? Ya, oke, induksi, oke ya. Jadi sebenarnya tujuan induksi awalnya dulu ya, tujuan induksi itu ada yang kalau secara bahasa Indonesia atau awam gitu orang akan menyebutnya dipacu ya, dipacu. Jadi ada yang namanya pacu itu diinduksi ya atau distimulasi, ada juga sebenarnya namanya diakselerasi ya. Nah, tujuan induksi itu adalah untuk memulai persalinan, artinya dia nggak ada pembukaan nih ya. Kalau nggak ada pembukaan nggak bisa lahir bayinya ya, nggak bisa keluar. Nah, artinya dia diinduksi biar ada pembukaan ya. Ya memang yang namanya diinduksi itu karena nggak alami gitu ya, nggak alami buka sendiri, beberapa mengeluhkan lebih sakit gitu. Tapi saya rasa masih bisa ditoleransi ya, artinya gini, nggak yang sakit sampai luar biasa ya, masih wajar seperti kenceng-kenceng gitu ya, karena nanti ketika sudah buka lengkap pasti akan lebih sakit daripada ketika diinduksi gitu ya. Jadi tujuannya induksi itu ya. Jadi dan induksi itu ada beberapa macam gitu ya. Ada induksi yang dengan obat-obatan, ada induksi yang mekanik atau dengan alat ya. Dengan obat-obatan ada yang bisa kadang diminta minum gitu ya. Atau obatnya dimasukkan lewat jalan lahirnya gitu ya. Atau lewat infus juga bisa ya. Induksi tujuannya biar jalan lahirnya mulai lunak, tipis, buka. Ya. Kemudian kalau stimulasi dok, kalau stimulasi itu dia sudah pembukaan, sudah berjalan, ya, tapi nggak maju-maju gitu ya. Akhirnya distimulasi biar apa? Biar kenceng-kenceng yang lebih sering. Ya. Terus ada juga akselerasi. Nah kalau akselerasi biasanya hampir sama dengan stimulasi, hanya akselerasi itu
lebih kata-katanya itu lebih ditujukan untuk ketika ibu hamil itu dengan resiko, entah itu tensinya tinggi, entah itu dengan sakit jantung sehingga nggak boleh berlama-lama. Jadi begitu sudah pembukaan nggak usah ditunggu waktunya untuk buka sendiri gitu ya, nggak nambah-nambah sendiri, langsung dikasih obat biar cepat bukanya ya. Tentunya memang akan ada rasa yang lebih sakit gitu ya, tapi masih cukup aman karena setiap stimulasi akselerasi pasti dalam pengawasan. Nah, kembali ke induksi tadi induksi obat ya, ada juga namanya mekanik atau dengan alat ya, salah satunya dengan balon. Jadi dimasukkan selang gitu ya ke dalam jalan lahirnya, ke dalam mulut rahimnya, kemudian balonnya dikembangkan, jadi dipaksa buka. Ya pasti akan ada rasa sakit ya karena dipaksa buka, sensasinya biasanya ibu akan merasa mules gitu. Atau dengan ada yang namanya batang laminaria ya. Itu juga sama, itu juga membuat buka jalan lahirnya, tapi biasanya batang laminaria itu biar dikhususkan kalau untuk kasus-kasus yang bayinya sudah meninggal di dalam perut atau mau kuret gitu ya. Nah, akhir-akhir ini ada nih tren induksi alami gitu ya. Induksi alami, kalau ada yang nanya, dok katanya kalau mau dekat-dekat lahiran itu suruh sering berhubungan ya, Dok, gitu ya. banyak, Dok, ya. Katanya sperma bisa menginduksi ya. Nah, kalau saya pernah baca penelitiannya, sebenarnya berhubungan sperma itu korelasinya lebih begini. Ketika pasangan suami istri itu hampir tidak pernah berhubungan selama bayinya kehamilan matang ya, mendekati HPL gitu, itu kasusnya lebih sering hamil lewat waktu daripada mereka yang rutin berhubungan gitu. Jadi kalau ada juga pertanyaan yang kalau berhubungan nanti takutnya bayinya lahir prematur gitu ya, kan ada ya habis berhubungan gitu ya, itu nggak ada gitu. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi lebih ke yang kalau yang nggak pernah berhubungan lebih ke arah yang lahirnya itu bisa lewat waktu, HPL tuh kok nggak kencang-kencang gitu, tapi yang rutin berhubungan itu lebih cenderung bisa lahir kurang dari 40 minggu ya. Jadi memang jadi nggak usah ya hampir bisa dibilang induksi alami, tapi tidak apa yang namanya alami, jadi nggak sehebat kalau obat-obatan gitu ya. Itu sperma juga bisa. Kemudian yang sekarang ini ada yang namanya induksi dengan herbal ya. Mungkin bukan herbal ya, lebih tepatnya apa ya? Ya semi herbal gitu ya. Saya ini masih agak meraba-raba juga ya, tapi memang sudah dipakai di beberapa tempat ya. Mungkin secara ilmiah masih dalam penelitian, tapi banyak yang sudah menerapkan ya, karena hampir tidak ada efek buruk ke ibu ya. Ada yang namanya moksa atau moksibisu. Jadi ada yang namanya batang mugwort itu dia dibakar, kemudian ditempelkan di titik-titik tertentu ya, bisa di jari, di antara ibu jari dan jari telunjuk, seperti kalau biasanya orang pusing dipijat gitu ya. Nah, bisa di kaki, di dekat kelingking ya. Itu sepertinya saya pernah mendengar itu di Bali, di beberapa di Jakarta juga sudah dipakai. Dan karena induksi alami ini tidak yang diminum atau dimasukkan ke dalam jalan lahir ya, hanya mirip akupuntur gitu ya. Seperti ini ya dok ya, batang moksanya ya dok ya. Nah, jadi ini nanti dibakar gitu ya, dideketin gitu ya. Nah, itu kalau dari beberapa yang sudah melakukan, katanya ini juga bisa memicu untuk induksi. Bahkan beberapa tulisan ya, beberapa artikel itu menyampaikan bahwa ini juga bisa untuk membantu bayi yang posisinya sungsang itu bisa muter. Nah, jadi posisi kepala, bahkan ada yang mengatakan ketika usia 37 minggu pun masih bisa. Nah, memang kalau dari teorinya kok agak gimana gitu ya, tapi ya karena ini bukan sesuatu yang diminum atau memengaruhi tubuh si ibu atau dimasukkan ke jalan lahir, jadi tidak ada salahnya sebenarnya ini diterapkan atau ini dicari tahu lebih lanjut kenapa sih bisa seperti itu gitu. Jadi
eh, klinik Ultima juga kedepannya mungkin mau coba menerapkan ini ya, induksi dengan moksa. Sudah bisa, Dok. Ya, nanti kami juga masih sambil mencari tahu karena cukup aman jadi tetap berjalan gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu atau bunda-bunda pernah dengar oh ya ada induksi moksa gitu ya. Nah, bisa coba datang ke Ultima lahiran di sini cukup aman. Jadi tidak perlu khawatir oh nanti kalau herbal ini itu enggak, karena ini bukan apa invasif gitu ya, bukan invasif yang masuk ke dalam tubuh. Jadi saya rasa tidak ada salahnya untuk dicoba. Gitu. Aman, yang penting aman ya, Dok ya. uh. Terus ada pertanyaan lagi nih, Dok. Iya, Usia. tadi belum di batas usia untuk diinduksi ya. Iya. Sebenarnya untuk kehamilan itu HPL itu ada 40 minggu ya. Nah, kalau HPL belum ada tanda-tanda lahiran ya, kadang disarankan untuk induksi sudah bisa karena bayi sudah cukup matang. Atau ada beberapa dokter yang memberikan informed choice, artinya kalau ibu masih mau menunggu kenceng-kencengnya itu alami, pembukaan alami itu masih bisa ditunggu sampai 41 minggu ya. Bahkan ada yang bisa sampai 42 minggu, tapi tentunya butuh pengawasan khusus yang dilakukan si ibu sendiri. Nah, ini juga menjawab tadi ini saya lihat ada pertanyaan berikutnya yang usia kandungan saya 37 minggu, janin jarang bergerak. Kenapa ya, Dok? Nah, normalnya janin itu ya, atau kalau misalnya tadi udah 40 minggu lebih nih, pasti akan selalu disampaikan kalau mau menunggu itu normalnya bayi itu setiap jam bergerak. Ya, minimal satu gerakan. Satu gerakan itu bukan berarti oh nendang nih sebelah sini satu, nendang lagi sebelah sini dua, enggak. Tapi kalau dalam satu waktu rangkaian itu ya bergerak terus gitu ya, enggak berhenti itu satu gerakan. Nah, terus nanti dia diam. Nanti di jam berikutnya juga harus bergerak lagi gitu. Nah, kecuali si ibu tidur ya enggak apa-apa gitu. Dan dalam satu hari 24 jam itu setidaknya ada 10 gerakan ya. Artinya kan dikurangi ibu tidur, nah ketika bangun bergerak seperti itu. Nah, kalau siapa tadi siapa tadi Kholi Saf ya, Bu Kholi Saf itu kok jarang bergerak, harus dicari tahu penyebabnya apa gitu. Karena jangan dibiarkan ya, jadi bayinya nggak bergerak nih mungkin tidur gitu ya. Nanti 2 jam kok nggak bergerak ya sudah nggak apa-apa mungkin tidur, nah jangan ya. Jadi kalau sudah 1 jam 2 jam apalagi kok nggak ada gerakan, harus segera cari pertolongan terdekat, minimal ke bidan atau puskesmas, syukur-syukur bisa ke dokter untuk didengarkan denyut jantungnya ya, apakah masih sehat atau ada masalah ya. Kalau mungkin syukur-syukur ke dokter mungkin bisa langsung di USG lihat kondisinya gitu ya. Jadi jangan dibiarkan gitu aja. Nah, itu mungkin sambil menjawab itu ya. Kemudian kalau tadi batas usia selain 40 minggu biasanya Dokter, ada pertanyaan sedikit nih, Dok. Tadi dokter kan menyebutkan kalau gerakannya minimal 1 jam sekali ya, Dok ya. Seumpama dalam 1 jam pertama ini tidak ada gerakan, terus semisal 2 jam selanjutnya itu gerakannya lebih banyak, itu termasuk dalam batas normal apa enggak, Dok? ya, jadi 1 jamnya artinya 1 jamnya bukan ini ya, enggak saklek gitu ya, maksudnya jam 1 sampai jam 2 harus bergerak nih, enggak ya, artinya ketika ini bergerak nih gitu ya, habis itu kok udah 1 jam enggak bergerak, coba distimulasi. Nah, stimulasi itu bisa dengan mungkin ibunya belum makan, belum minum sehingga bayinya kesannya lebih tidak aktif gitu ya, atau coba dielus-elus perutnya. Bisa juga sebenarnya mungkin ayahnya ajak bicara, ya itu termasuk stimulasi. Jadi dilihat, oh habis itu bergerak nih aktif ya, setelah 1 jam lebih kok bergerak aktif, ya sudah dilihat lagi jam berikutnya. Oh ternyata sudah seperti normal lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lebih nih 2 jam nggak bergerak, hampir nggak bergerak lagi, berikutnya segera cari. Kadang saya tidak jarang menjumpai, beberapa kali menjumpai yang datang gitu, keluhannya apa Bu? Itu bayinya dari kemarin kok nggak gerak. Wah, ternyata setelah dilihat bayinya sudah nggak ada detak jantungnya gitu ya. Jadi makanya gerakan bayi itu penting gitu. Jadi jangan disepelekan ketika bayinya jarang bergerak gitu. Jadi harus cari tahu dulu gitu. Kenapa kira-kira kalau memang nggak ada masalah, ya mestinya bayi itu sering bergerak, minimal nendang ya. Minimal nendang, ibu pasti merasakan. Terima kasih, Dok. Terus lanjut lagi ya, Dok ya. Dari Edwijayanti Wiwit.
Sering mimisan saat hamil bahaya tidak dok? Sebenarnya sih ini tidak di dalam pembahasan kita, tapi kita bahas tidak apa-apa ya dok ya. Boleh. Sering mimisan. Nah, sering mimisan harus dicari tahu dulu. Ya artinya gini, sebelum hamil sudah sering mimisan enggak? Gitu. Kalau sebelum hamil sudah sering mimisan, berarti apa penyebabnya? Apakah pembuluh darah di hidungnya yang terlalu mudah pecah gitu ya, atau ada suatu kelainan pembekuan darah ya, mungkin thalassemia atau apapun lah ya, harus dicari tahu dulu. Karena kalau memang karena mimisannya itu sifatnya lokal ya, terlokalisir karena mungkin pembuluh darahnya, karena struktur hidungnya gitu, saya rasa nggak ada masalah ya. Nah, mungkin bisa berkonsultasi ke dokter THT ya, atau dokter penyakit dalam. Tapi kalau karena mimisannya itu suatu penyakit ya, penyakit karena kelainan darah ya, itu ya bahaya. Nah, karena bayinya bisa aja nanti juga akan punya penyakit itu. Jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Gitu. Mungkin Mbak siapa Ibu yang tanya Ibu siapa tadi ya? Bu Wijayanti, Bu Wijayanti, mungkin bisa berkonsultasi ya untuk dicari tahu dulu penyebabnya apa gitu. Jadi biar bisa lebih jelas kira-kira ini bahaya atau enggak gitu. Oke. Berarti tidak bisa langsung disimpulkan ya dok ya untuk Ya, tadi ya. enggak bisa disimpulkan langsung. Oke, untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Astuti Heji. Cara induksi alami paling ampuh dok saat udah mendekati HPL, tapi DB gak kunjung kasih gelombang. Titik bayi ya. Ini kasih gelombang apa ya ini ya, gelombang gelombang cintanya dok. Gelombang cinta hatinya ya. Ya kalau alami ya namanya alami ya. Jadi kalau dibilang ampuhnya mau sedahsyat apa nih gitu ya. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, rutin berhubungan gitu ya. Terus olahraga ya, olahraga untuk senam hamil ya, yoga yang mendekati persalinan gitu, itu bisa menjadi salah satu cara ya. Kalau aerobik bisa enggak sih dok? Aerobik ya mungkin kalau sudah gitu ya kalau udah hamil besar mungkin saya tidak sarankan ya. Tapi ada kalau aerobik mungkin enggak, tapi di luar sana itu saya pernah melihat ada ibu hamil udah gede mungkin udah 8-7 bulan tuh masih rutin fitness, angkat beban, angkat barbel gitu ya. Ya mungkin satu dari sekian ribu ibu ya, artinya gini, kenapa dok? Itu bisa dok lah, mungkin sejak sebelum hamil dia sudah terbiasa untuk olahraga seperti itu. Nah begitu hamil dia masih tetap, artinya tubuh itu ibaratnya menyesuaikan gitu ya, otot-ototnya, kekuatannya itu, sehingga dia bisa untuk itu. Tapi kan itu enggak semua ibu ya, jadi kalau untuk olahraga berat saya tidak menyarankan ya, tapi olahraga lebih ke arah olah nafas, stretching gitu ya, itu boleh gitu. Nah induksi alami tadi ya kalau tanpa apa-apa ya salah satunya berhubungan suami istri, atau ya kembali lagi yang tadi ya, ini mungkin bisa dengan batang moksa. Kebetulan di Ultima kayak saya dengar juga sudah ada bidan yang berpengalaman ya untuk itu. Silahkan dicoba, nggak ada salahnya gitu. Karena yang namanya alami itu selama sifatnya tidak invasif, tidak minum sesuatu. Nah terkait minum, saya berpesan juga, mungkin pernah dengar akar Fatimah. Nah iya, dok, akar Fatimah ya, akar Fatimah itu biasanya dari mbah gitu ya, dari kakek, dari mbah, dari buyut itu datang ngasih air mineral ya, nggak tahu itu rendaman apa, akhirnya diminum. Nah, itu alami gitu. Dan akar Fatimah itu dia bisa memicu kontraksi hebat gitu ya. Yang sering saya jumpai itu kasus akar Fatimah itu ada di Jawa Tengah, di daerah Banyumas ya terutama. Itu banyak banget pasien-pasien datang dengan kontraksinya itu berlebih. Ternyata setelah minum akar Fatimah, ya, rendaman rumput Fatimah ya. Memang dia untuk kan itu bisa buat kontraksi, berarti bagus dong. Nah, beberapa sempat memang berpikir begini, mungkin kalau ini diberikan ketika pembukaannya hampir lengkap gitu ya, untuk memperbaiki kontraksi
bisa nih gitu. Tapi kembali lagi kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya ya. Kalau obat kan jelas ya, oh obat ini ketika berlebih cara kerjanya ada penangkalnya. Oh obat ini ketika berlebih di stop bisa langsung berhenti. Tapi kalau akar Fatimah enggak. Jadi ketika sudah masuk ritme kontraksinya tuh kita enggak bisa ngatur gitu. Dan rata-rata bayinya stres, bisa meninggal, atau kalau enggak rahimnya tuh kontraksi enggak berhenti-berhenti, akhirnya capek, rahimnya enggak bisa kontraksi lagi. Bahkan ada yang sampai robek gitu. Jadi kembali saya ingatkan pada bunda-bunda, kalau misalnya hamil gitu ya, dikasih air minum, pastikan ya itu bukan akar Fatimah ya, bukan apa ya, bukan saya atau kami para dokter itu terus menyalahkan kakek-kakek atau mbah buyutnya itu enggak, tapi ini resikonya sangat besar gitu ya. Jangan sampai enggak ada, harus berani berkata tidak gitu ya ketika dikasih hal yang sekiranya membahayakan, karena kan yang hamil ya si ibu dan bapak ya. Jadi harus yang mengambil keputusan ya suami istri itu gitu. Jadi ya itu salah satu induksi alami yang saya ingatkan gitu ya. Sangat tidak disarankan ya dok untuk rumput Fatimah. Terus untuk hubungan yang untuk induksi tadi ada minimal dalam sehari enggak dok? Nih minimal setiap ya mungkin setiap orang berbeda ya. Jadi kalau sudah hamil besar ya kadang ini yang penting nyaman untuk ibu, karena beberapa ibu itu saya jumpai itu malah saat hamil itu libidonya meningkat gitu. Jadi dia pengennya berhubungan tapi suaminya takut ya gitu ya, tapi suaminya takut. Jadi nggak apa-apa selama kehamilan itu sehat ya, selama kehamilan itu sehat, berhubungan suami istri saat hamil boleh ya. Mungkin nanti ada sesi ya, mungkin kita nanti ada sesi lagi seks dalam kehamilan gitu ya. Boleh, mungkin nanti suatu saat kita bahas gitu ya. Kayaknya itu menarik juga ya dok ya. Ya. Jadi boleh aja. Jadi kalau sudah hamil besar ada posisi-posisi tertentu yang ya, monggo bisa dicari di internet banyak ya. Yang penting si ibu nyaman gitu ya. Baik itu mungkin ya kalau nggak di atas, dari samping itu silahkan. Berapa kali dok? Asal nyaman, sehari mau sekali, 2 kali, 2 hari sekali, silahkan, enggak apa-apa ya. Yang penting nyaman dan enggak ada suatu masalah. Artinya kalau sudah berhubungan kok keluar darah ya jangan gitu ya. Tapi kalau enggak ada masalah, enggak ada apa-apa, ibu sehat, bayi sehat, silahkan, enggak apa-apa. Okay. Suami mampu silahkan. 3 kali 4 kali enggak apa-apa ya dok? Boleh. Kalau mampu boleh. Oke dok, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Apakah benar minus pada mata akan bertambah ketika melahirkan normal? Ya dok, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Terus berapa batasan maksimal minus pada mata orang yang masih aman untuk melahirkan normal dok? Ini dari 2 penanya tapi dijadikan 1 ya dok ya? Ya, dari ini ya apa? Setiawati 99 sama Anita Setia 18 ya. Jadi ibu hamil dengan mata minus itu masih boleh melahirkan normal ya. Sejauh ini yang pernah saya baca literatur itu boleh sampai minus 7, itu masih boleh melahirkan normal ya. Kalau silinder 5 ya itu masih boleh melahirkan normal ya. Nah, memang akan ada resiko ya. Biasanya resikonya itu kalau kata dokter mata itu ada ablasi. Jadi hanya sesaat aja terus kayak gelap gitu ya. Kadang ngeden, saking kencangnya ngeden terus pandangannya itu gelap. Nah, saya pernah menjumpai kasus itu. Jadi dia dengan minus, bahkan minusnya nggak seberapa ya, terus gelap. Nah, diperiksa oleh dokter mata memang nggak ada masalah, dia akan pulih dengan sendirinya. Ada yang cepat pulihnya mungkin dalam waktu beberapa jam, ada yang hampir 1 hari baru pulih membaik, itu ada. Jadi kalau bertanya boleh atau enggak, boleh ya. Batasnya berapa? Sejauh yang saya ketahui sampai saat ini literatur mengatakan minus 7 itu masih boleh gitu. Jadi nggak ada masalah. Mungkin kalau yang minusnya banyak, gimana dok? Misalnya 9, 10 ya banyak dipertimbangkan dulu. Mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter mata, atau mungkin kehamilannya mungkin saat lahiran bisa diperingan. Artinya diperingan itu vakum. Jadi ibu tidak mengejan terlalu berat gitu. Tapi untuk
Minusnya itu bisa nambah enggak dok kalau setelah persalinan normal itu sendiri? Kalau yang saya tahu tidak ya. Iya, dok ya. Kalau yang saya tahu tidak ya. Mungkin sejauh ini saya belum pernah mendapatkan kasus yang minus terus ngeden gitu ya. Terus ketika kontrol ibunya mengeluh, dok kok minus saya tambah, atau dok apapun yang berhubungan dengan minus tambah itu sejauh ini nggak pernah gitu. Aman ya dok ya. Aman. Terus ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dari Bun mau tanya, kalau head terakhir 5 hari terus ditaspek garis 2 normal gak sih? Kalau head terakhir 5 hari terus ditaspek garis 2 normal gak sih? Saya berpikir dulu. Kalau hamil? Kalau head terakhir 5 hari terus ditaspek garis 2 normal gak sih? 5 hari yang... Ya. Ini pertanyaan mungkin dua. Telat 5 hari ya, atau jangan-jangan bulan lalu ya, terus bulan ini dia ngeflag gitu ya, 5 hari terus dites spek ternyata positif. Ya, atau menstruasi bersih 5 hari kemudian dites positif. Nah ini nggak tahu nih, agak jelas. Tapi kalau yang mungkin kemungkinan pertama tadi misalnya, oh bulan lalu mens dok, terus bulan ini mensnya cuma ngeflag dites spek positif. Jangan-jangan hamil, ngeflag-ngeflagnya bukan mens tapi perdarahan gitu ya. Apakah karena proses menempelnya bakal janin itu ke dinding rahim ya, implantasi plasenta, atau memang ada ancaman keguguran gitu ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, dok sudah mens, benar-benar mens, kemudian 5 hari dites positif. Nah, coba dilihat dulu positifnya. Positif tegas, samar, apakah jelas 2 ataukah samar. Kalau perlu diulang gitu. Jangan-jangan kadang ya yang namanya alat itu kan enggak 100% valid ya. Kita pernah yang si pasien bawa garis 2 nih. Nah, gitu ya. Ternyata setelah dites di sini negatif, di USG kosong ya, enggak ada kandungan kehamilan baik di rahim maupun di luar rahim, ya berarti memang enggak hamil gitu. Jadi dipastikan dulu gitu. Lanjut ya dok ya. Kita ke pertanyaan 10. Dok, saya hamil 4 bulan lebih. Kok perut saya sering kedutan di bagian bawah perut, apa normal dok? Terus disambung lagi ya dok. Saya hamil 16 minggu tapi terkadang sering merasakan mules seperti mau BAB. Tapi tidak. Pernah kram di bagian perut bagian bawah. Apakah itu wajar dok? Ini sebenarnya mengarah ke kehamilan semua ya Bunda, tapi karena Dokter Alun bisa memberikan materinya, monggo dokter. Iya, ya kalau bincang-bincang itu materinya apa, pertanyaannya apa gitu ya. Iya, saya sering sekali gitu ya. Jadi ya mumpung bisa konsultasi gitu ya, enggak apa-apa. Jadi biasanya ya, karena tidak semuanya gitu ya. Ibu-ibu itu ketika hamil awal ya, itu rahim itu kan mulai mau mengembang, mulai membesar gitu ya. Dia akan cenderung posisinya tuh agak turun sedikit ke bawah, menekan kandung kemih. Nah, keluhannya sering pipis. Nah, selama pipisnya baik, artinya tidak ada demam, nggak ada nyeri ketika buang air kecil, nggak ada masalah. Nah, terus mulai kadang badan itu gampang pegel, gampang capek gitu ya, itu wajar ya. Selain itu setelah agak gede gitu ya, tambah masuk trimester kedua, posisi rahim mulai ke atas, keluhan-keluhan sering pipis itu mulai hilang ya. Ya tadi termasuk kram bagian bawah ya, itu mulai hilang, mulai mapan gitu. Ya, biasanya kalau sudah agak gede itu keluhannya kedutan. Sebelum bisa merasakan gerak bayi itu, ibu-ibu itu sebagian besar sering kedutan, enggak apa-apa. Itu jadi selama tidak ada sesuatu yang keluar dari jalan lahir, darah, atau mungkin kok kayak air ngalir tapi kok bukan pipis gitu ya, nggak apa-apa ya. Kemudian ketika lebih gede lagi ya, karena saking gedenya dia akan cenderung ke depan posisinya, makanya perutnya gede. Nah, biasanya yang dikeluhkan mulai sering cepat kenyang, kadang begah gitu ya, terus jadi sering pipis lagi.
dan mulai bisa ngerasain gerak bayinya. Nah, awal-awal ada yang mengeluh, dok kok kemarin kenceng lama banget. Ya. Terus habis itu hilang kencengnya. Nah, itu biasanya bayinya berputar. Nah, ketika bayi berputar, kepala dari atas ke bawah atau mungkin posisi ya berputar lah ya, bisa mungkin ke samping, itu keluhannya. Jadi biasanya bayi berputar, jadi habis kenceng lama, terus ada gerakan bayi. Nah itu nggak apa-apa, aman. Atau bisa juga disebut his palsu, kontraksi palsu ya. Nah, justru yang perlu dikhawatirkan itu kalau kram ya atau kenceng-kencengnya itu kok cuma sebentar tapi makin sering. Nah itu yang jangan-jangan ada pembukaan gitu, apalagi disertai mungkin ada lendir darah keluar gitu ya, atau mungkin lebih ekstrem lagi ada ketuban ngebyok. Nah itu yang perlu diwaspadai. Tapi selama gerak bayi masih aktif, kemudian nggak ada sesuatu yang keluar dari jalan lahir, insya Allah aman. Oke, terima kasih ya dok ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas dok. Tapi mengingat waktu dan jadwal dokter selanjutnya, kami akhiri diskusi kita pada hari ini ya dok ya. Ya. Saya persilakan dokter untuk memberikan close statement-nya dok. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi buat bunda-bunda di sana ya yang mungkin sedang melihat acara ini atau mungkin ini siarannya bisa dilihat ulang ya atau hanya khusus live saat ini? Bisa dilihat ulang bisa, dok. Ya, mungkin nanti akan melihat acara ini gitu ya. Selama sehat gitu ya, nggak ada masalah apapun, mindsetkan bahwa saya bisa lahir normal gitu ya. Nah, jangan takut untuk lahir normal, jangan takut untuk kalau nanti dipacu, jangan takut untuk kalau nanti ngeden sakit gitu ya, jangan takut ya. Jadi mindsetkan lahir normal, karena lahir normal itu ya memang alaminya seorang ibu itu bisa melahirkan normal ya, normal gitu ya, karena kalau sesar itu kan atas indikasi, kalau lahir normal itu ya alaminya normal. Jadi jangan takut untuk lahiran normal karena jauh lebih sehat, jauh lebih cepat pemulihannya, kemudian tentu ada suatu pengalaman yang berbeda gitu ya. Nah, tentunya ini ya, artinya bukan berarti kalau dipaksa normal, enggak. Saya menyampaikan seperti ini, yaitu tadi tentunya memang bisa lahir normal ya, kecuali indikasi-indikasi tertentu, mungkin ada kelainan panggul, ada suatu penyakit yang mengharuskan ibu tidak bisa lahir normal, ya mau gimana gitu. Oke, kemudian itu terus ini rutin kontrol. Saya menyampaikan juga rutin periksa, karena kadang ada yang sudah datang ternyata sudah sekian bulan hamilnya gitu ya, sudah banyak hal, karena setiap waktu perkembangan janin itu cukup pesat dan ada timing-timing yang harus dilakukan dokter untuk memeriksa kelengkapan janin. Nah, itu mungkin pesan saya itu, jadi jangan bosan-bosan untuk, bukan jangan bosan ya, jangan takut untuk memeriksakan diri, jangan takut untuk lahiran normal. Gitu. Terima kasih ya dok ya. Baik, bagi ibu-ibu, bunda-bunda yang belum terjawab pertanyaannya, bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita Dr. Alundika Pratama SPOK pada saat memeriksakan kehamilannya di Klinik Ultima. Terima kasih untuk waktu dan materinya pagi ini ya dok ya. Semoga kasih. kita bertemu di kesempatan selanjutnya dengan seperti yang tema yang semakin menarik. Semakin menarik. Amin amin ya dok ya. Terima kasih ya dok ya. Terus akhir kata dari saya, oh ya sebentar ya. Baik bunda-bunda hebat, bunda-bunda yang bahagia di manapun berada, rencanakan persalinan bunda-bunda di Klinik Ultima. Bersalin serasa di rumah sendiri, enak loh, saya yang sudah merasakannya. Ada bonus-bonus yang menarik seperti foto newborn, terus tas eksklusif. Saya kasih contoh foto newbornnya. Ini cantik. Ini ganteng ya. Ya ini ganteng. Selain foto newborn juga ada tas eksklusif seperti ini.
di dalamnya juga ada macam-macamnya. Tidak perlu saya sebutkan dalamnya ya. Terus ada free lagi diuruskan berkas akte. Langsung sekalian ada KIA-nya, KK-nya, BPJS ya kalau ibunya sudah terdaftar di BPJS. Ininya juga menarik. Terus ada ini layanan-layanan dari klinik Prima. Banyak sekali sebenarnya kalau saya sebutkan satu persatu ya. Tapi tidak apa-apa saya sebutkan satu persatu aja. Ada untuk persalinan di sini juga ada free cream bath-nya, ada pijat oksitosinnya juga pada saat cream bath. Terus ada layanan itu HIFU treatment. Kalau bunda-bunda yang lagi setelah persalinan normal sih banyak yang mengeluhkan jalan bawahnya kendor kayak gitu. Kita ada HIFU treatment gunanya untuk mengencangkan bagian bawah ya. Akhir kata dari saya, kalau ada kesalahan kata ataupun tingkah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.